Salam, ketemu lagi dengan channel Sayur Bening. Salam sadis, salam cuan yang ketunda. Ah, cepat waktu udah berlalu, hari udah masuk Senin lagi hari ini ya. Ah, jadi juga market begitu-gitulah. Market juga nggak ada berapa berita karena di luar sana juga di Eropa ataupun di Amerika juga sekarang udah suasana holiday kan. Suasana holiday mereka juga apalagi Amerika uh, 2 hari lalu diserang tornado ya, berapa state itu yang parah, Kentucky itu ya, itu gede loh itu tornadonya ya. Ya seperti yang saya pernah bilang ya, bencana pasti ada ya kan ya, itulah banyak-banyak bukan tiap hari pandang kripto, jangan lupa untuk sembayang, berdoa ya kan, itu yang intinya penting, rezeki pasti ada aja. Jadi hari ini video saya singkat aja, nggak banyak yang kita bahas karena juga market lesu, semua juga wait and see. Semua wait and see, market di luar juga gitu, mereka semua pada nunggu gimana pertemuan FOMC ini ya di tanggal 14-15 waktu Amerika Eastern Time ya. Jadi semua pada nunggu juga. Dan juga ya bukan hanya sekedar nunggu, ada juga paus yang sangkut kan, nggak bisa gerak. Paus yang serok di 62, 60 ya kan, atau 57 itu kan terus ada yang serok ya, pasti sekarang sangkut kan. Tapi ya mereka untuk long term mereka nggak pusing lah. Yang namanya mereka itu investor ya, invest itu nggak pusing karena yang dilihat itu long term gitu, jangka panjang gitu ya. Jadi hari ini saya jawab beberapa pertanyaan aja lah, karena untuk ini aja ya, karena nggak ada ini. Ada yang tanya, kok bahas refund tiba-tiba pump? Ya itu nggak usah dibahas, itu nggak ada angin, itu ada yang pump gitu ya. Ada yang pump, kalian hati-hati jangan masuk di pucuk. Kalau Anda masuk di pucuk, nanti dia turun lagi, Anda sangkut lagi gitu ya. Nah, jadi nggak usah inilah yang begitu-gitu ya. Hati-hati. Terus banyak yang nanya, kok tolong bahas raca-raca. Saya dari hari itu, saya raca itu kalau Anda mau invest, anggap ini yang kemarin itu sempet cuan. Saya kan udah ajarkan ke antara koin-koin begitu, apa tiap koin yang Anda cuan, tarik modal, profit Anda masukkan, biarkan aja. Nah banyak yang nggak ngerti ini, apalagi yang subscriber baru yang nggak ngerti, ya itu direcokin terus raca. Raca itu saya kan udah bahas, bukan hanya raca, sekarang ini kompetisi. Kompetisi itu sekarang dunia kan begitu, apa aja begitu. Di Indo juga gitu. Misalnya tiba-tiba lagi ayam geprek, di mana-mana dibuka ayam geprek ya kan. Nah nanti selang berapa bulan yang bangkrut, yang tumbang, setahun kemudian lebih banyak lagi yang tutup kalah bersaing. Nah ini juga begitu di kripto ini. Lagi NFT, wah semua metaverse, tapi nanti ke depan yang tumbang yang mana ya, makanya harus dicari ini. Nah Anda kalau misalnya yang begitu-gitu masih yang kayak raca, Starlink gitu, ya kemarin itu udah cuan, saya kan udah bilang tarik profit masuk, tarik modal masukkan profit, biarkan aja, itu proyek jangka panjang. Metaverse ini bukannya 1 hari 2 hari dibangun terus Anda mau cuan gede, bukan begitu. Itu Anda mau ini raca, kalau udah ini anggap aja untuk long invest kalau dia jadi, kalau dia menang dalam kompetisi juga. Ini semua kan bukan hanya meta, semua. Ini DeFi tiba-tiba kenapa? Nah ada yang tolong bahas AAV compound. Anda kalau yang hold AAV compound nggak usah takut ya, sementara ini lagi melempem. DeFi ini banyak yang lesu kan, gara-gara 2,5 bulan lalu lah udah keluar itu peraturan-peraturan dari FedF itu ya. FedF itu banyaklah penekanan ke DeFi. Tapi juga itu nanti akan diperbarui. Banyak mereka juga seperti beberapa hari lalu kayak
CEO itu kan dipanggil sama Kongres. Itu juga dibahas soal DeFi gitu kan. Itu dibahas banyak nanti regulasi yang di-fix juga istilahnya, dirubah ya, karena komunitas kripto ini orang-orang pembesar mereka juga komplain juga, tapi ya itu lewat jalur legislatif masuk ke Kongres untuk supaya diubah undang-undangnya gitu ya. Ya kalau AAV itu nggak usah takut lah, AAV Compound itu boleh dikatakan itu sebenarnya kalau nggak ada masalah dengan regulasi itu ya, dengan FATF itu yang karena banyak aturannya ditekan sekali DeFi, sebenarnya kayak AAV, Uniswap gitu ya, Compound itu boleh katakan blue chip, itu koin blue chip. Cuma kan karena belakangan keluar regulasi begitu, ya udah tunggu aja prosesnya itu nanti di ini. Tapi saya yakin mungkin aja nanti continue bulan itu AAV Compound mungkin akan naik lagi dikit. Tinggal apa yang mau dimainkan mereka. Market kan begitu. Apa yang digiring mereka ya kan. Jadi kalau Anda yang hold AAV Compound sekarang ini lagi turun, ya biar semua koin turun kok, kondisi begitu. Cuma untuk ini saya kasih tahu Anda yang hold AAV atau Compound, nggak usah takut kalau Anda hold begitu ya, nggak ada keraguan. Sementara aja dia ini, nanti juga karena AAV Compound itu juga banyak paus yang pegang juga sebenarnya ya, orang-orang besar yang invest banyak gitu ya. Jadi nggak usah takut lah kalau soal itu ya. Kalau yang untuk koin-koin yang masih kecil, raca gitu, kalian harus pikirkan itu. Kalau sekarang udah drop, ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan, siapa tahu kan, ya nah begitu, ya kan. Ada nanti pas continue burannya, ya kan, bisa naik lagi, ya itu Anda harus mudah-mudahan kejemput ada yang cuan, tarik profit, tarik modal, masukkan profit. Nah itu baru invest, Anda nggak pusing gitu ya. Itu jadi video hari ini gitu aja, simple saya kasih tahu ya kan. Jadi ada yang tanya, kok mau serok, kapan serok? Saya nggak sarankan serok, so, sementara saya wait and see ya. Semua pada wait and see situasi begini ya kan, semua nunggu lihat market gimana. Jangankan ini, yang gede aja nunggu mereka, apalagi ada yang sangkut, belum lagi BlackRock ya, BlackRock di Evergrande sangkut berat juga, apalagi kemarin itu Evergrande default, nggak bisa bayar kan, makanya BlackRock juga sakit kepala. Nah jadi makanya untuk sekarang ini sementara kenapa Bitcoin agak ini turun, kita agak ragu ya. Ya hitungannya begini, sekarang misalnya banyak perusahaan-perusahaan besar itu ya, institusi atau apa, mereka kan investnya itu kan portfolionya mereka bagi-bagi, ada di saham lah, ada di precious metal, ada di kripto juga. Nah saat kondisi begini, saat mereka butuh dana gitu ya, mereka harus lepas mana? Ya udah pasti mereka harus lepas kripto gitu, entah itu BTC gitu kan. Kenapa? Karena ini dropnya kan volatile, kripto ini volatile. Mereka juga kalau yang pegang saham, mereka nggak mungkin mau jual, apalagi mereka kalau pegang saham yang istilah FANG ya, FANG itu Facebook lah, Amazon gitu ya, Netflix, Google gitu, itu stabil. Mereka nggak, kalau saham itu kan nggak volatile kayak kripto gitu. Jadi kalau kondisi begini ada yang sangkut terus dia butuh dana juga ya, mau bayar hutangnya kayak mau bayar cicilannya, semua juga ada masa hutangnya juga kan, mereka juga pinjam gitu kan. Nah kalau ada yang mau dia lepas, udah pasti dia lepas kondisi gitu, pasti lepas kripto karena dia takut makin drop makin besar dia punya ini kerugian. Kalau dia hold di saham itu, saham kalau turun kan dikit gitu, nggak ini ya, dia lebih stabil. Mereka ini namanya investor itu selalu mencari yang lebih safe gitu ya. Jadi itu jadi video hari ini begitu aja, sedikit saya ini. Kalau saya lihat
Ya, seperti kemarin Sabtu saya bilang, mungkin close weekly-nya bisa hijau, ya hijau dia dikit ya. Tetap ini di 50.000 hari ini dia tutup weekly candle-nya. Tapi hari ini saya rasa ya di kisaran itulah. Saya rasa kalau hari ini hijaunya pun ya kisaran begitu. BTC sekitar hijaunya kita lihat paling 2%, 3% gitu saya rasa. Ya. Saya rasa nggak merah sih malam ini ya. Malam ini di Amrik marketnya dibuka, gua rasa tanggal 13 hari ini mungkin dia masih buka hijau gitu gua rasa ya. Tapi hijaunya ya 2%, 3% mungkin BTC. Ya berharap aja bisa ke atas lagi ya kan. Kalau saya lihat ya mungkin di 50, 51 paling dia banter, dia bisa ini. Tapi ya lihatlah ya. Sementara cuma ini aja, semua pada wait and see. Oke, jadi video hari ini begitu aja, sekilas ulasan, saya jawab juga pertanyaan kalian. Oke, salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.